Saudara-saudaraku sekalian, sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia. Bersama ini, kami Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia menyampaikan bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 tidak ada pemilu. Maka daripada itu, pemilu tahun 1955 dianulir dan dibubarkannya Dewan Konstituante karena mekanisme pemilu dengan sistem partai bertentangan dengan Konstitusi Negara Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu adanya pemilu tahun 1971 sampai tahun 1999 belum ada undang-undang pemilu, juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945. Jadi sangat jelas, baik pejabat maupun aturan hukum yang dihasilkan dari sistem yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945 batal demi hukum. Dengan begitu, secara otomatis amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ilegal sebagai penyelundupan hukum dan batal demi hukum karena dibuat oleh para pejabat yang diangkat melalui pemilu yang ilegal karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945. Pemilu tahun 2004 sampai tahun 2019 yang mengacu pada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 secara nyata batal demi hukum. Karena aturan yang digunakan dalam pemilu tersebut ilegal yang dihasilkan dari kebijakan orang-orang yang tidak sah secara hukum. Untuk itu, mekanisme pemilu yang ada sampai saat ini batal demi hukum. Karena di dalam Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945 tidak ada pemilu dengan sistem partai dan golongan yang maksudnya merampas hak kedaulatan rakyat Indonesia dirubah menjadi hak kedaulatan partai. Persatuan Indonesia dirubah menjadi kelompok-kelompok dan golongan, memecah belah persatuan Indonesia. Saudara-saudaraku sekalian, sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia, mohon untuk merenungkan hal tersebut supaya rakyat Indonesia tidak menjadi pelengkap penderitaan. Bisa dibayangkan, uang 76,6 triliun hanya untuk permainan judi pejabat, bukan untuk menciptakan lapangan kerja. Untuk saudara-saudaraku yang ada di pemerintahan maupun DPR, renungkanlah bahwa judi menurut agama haram atau salah.
Jadi jika dilakukan, itu berdosa. Bukankah saudara-saudara sekalian termasuk orang-orang yang taat beragama? Selamat merenung dan menganalisa, saudara-saudaraku. Selamat berjuang. Hak rakyat harus kembali. Merdeka. Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia, Pergerakan Rakyat menuju alam kemerdekaan.